Setelah saya ditunjuk menjadi ketua, kita bersama-sama tim inti, yaitu ada Pak Suryadi, Pak Daroji, dan Pak Wartono. Nah, setelah itu kita juga menentukan visi dan misi. Visi kita waktu itu kita tentukan paguyuban mantan pegawai Gujir, menentukan visi dan misi. Visinya adalah menjadi lembaga sosial yang profesional dan yang bagus agar bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar silaturahim antar member ya, antar anggota PMPG ya. Nah, kemudian misinya kita adalah satu adalah menjenguk teman kita yang masuk rumah sakit. Yang kedua adalah melayat yang meninggal dan menyantuni keluarga yang ditinggalkan. Kemudian bakti sosial ini dalam bentuk hampir teratur selama setahun bisa 3-4 kali. Kemudian kita ada juga menentukan atau membantu anggota yang belum mempunyai kartu asuransi BPJS. Kita bantu untuk bisa mendapatkan kartu BPJS. Kemudian kita juga mengadakan secara teratur olahraga, yaitu ya morning walk ataupun goes ya. Dan yang juga kita laksanakan secara berkala adalah mengenai temu kangen ya. Itu adalah kita punya visi dan misi. Nah, waktu itu karena sumber dananya dari Gujir saja, saya sama Pak Suryadi mencoba berkomunikasi dengan Bu Okti. Bu Okti waktu itu adalah direktur HRD-nya. Dan alhamdulillah waktu itu Bu Okti begitu responsif dan malahan beliau memberi kesempatan kita memberikan presentasi di depan Presdir Gujir, yaitu waktu itu Alan Loy dari Malaysia ya. Alan Loy, dan alhamdulillah bagus sekali penerimaannya dan malah terbuka. Kalau waktu itu kita memberitahukan bahwa kita mau ada temu kangen. Waktu itu kira-kira 3-4 bulan sebelum Oktober, jadi kira-kira bulan Juli atau Agustus itu kita diterima oleh Pak Alan Loy. Kita sampaikan anggarannya, kita rencanakan 300 orang sehingga dia itu Bu Okti memberikan kaos hanya 300, ternyata yang datang hampir 450 sehingga kita terpaksa harus beli kaos sendiri. Dan yang luar biasa adalah Pak Alan Loy memberi kesempatan kita, siapa yang mau ikut mengadakan factory tour silahkan. Waktu itu makannya juga disediakan oleh catering Gujir ya, jadi bagus sekali. Dan 450 orang datang itu dari Pak Andri Rumantil sampai yang dari teman-teman di pabrik, ada juga yang sakit, yaitu digendong datang ya, digendong oleh Pak Dahlan ya, Haji Dahlan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Dahlan itu baru seminggu yang lalu meninggal. Ya, semoga diterima di sisi amal ibadahnya. Saya juga bahwa yang datang itu bukan hanya dari Bogor saja ya. Ya. Ada dari Surabaya, Ya, dari betul. Bandung. Ya, betul. Sangat impresif dan itu bagus sekali. Orang sales datang, orang finance datang, banyak yang datang semuanya. Ya, perlu saya sampaikan di sini, pengurus yayasan atau pengurus waktu itu masih paguyuban ya. Paguyuban itu sangat teamworknya sama kuat, bagus sekali. Semuanya tidak berpikir lain kecuali
untuk kepentingan sosial kita semua, untuk mempererat hubungan kita. Jadi apa namanya, sangat bagus lah, sehingga apalagi dukungan dari teman-teman yang di luar PT Gujir itu mulai muncul, banyak sekali yang memberikan sumbangan-sumbangan, sehingga kita itu semakin semangat untuk bisa lebih menyalurkan uang sumbangan dari teman-teman tadi kepada yang berhak, gitu ya. Jadi kita jadi kita sangat terbantu sekali ini oleh mantan-mantan para pegawai Gujir yang mereka bekerja lagi di luar negeri maupun dalam negeri, tapi masih mampu menyisihkan sebagian rezekinya untuk mantan pegawai Gujir juga. Betul. Ya, saya terharunya juga bahwasanya yang aktif itu bukan hanya teman-teman yang sempat ketemu, tapi yang belum pernah ketemu waktu di Gujir ikut. Misalnya Pak Hengki dari Belanda itu. Pak Hengkitan ya sebenarnya. Beliau itu keluar dari Gujir tahun 1976. Saya masuk tahun 1977. Kebetulan saya waktu itu duduk di tempat Pak Hengki Renggunian, jadi tahu persis posisinya. Saya menggantikan Pak Hengki lah. Jadi saya tahu tanda tangannya saja, nggak pernah ketemu orangnya. Jadi dan ternyata sekali waktu dia pulang ke Indonesia, dia sekarang kan di Holland. Dia pulang ke Indonesia, kemudian kita ketemu, kita ngobrol, dan dia sekarang ini menjadi salah satu sponsor yang luar biasa care ya, sangat membantu sekali. Tidak pernah kita minta, tapi kita beritahukan kegiatan kita, dia langsung memberikan sumbangan ya. Jadi tapi dia nggak mau di expose gitu. Jadi kita sangat berterima kasih ya. Di luar itu banyak sekali ya yang membantu. Ada Pak Dewo yang di Amerika, Stefanus, Meksiko, terus apa namanya, Pak apa yang sales tuh, yang di sales, Pak Raman Kurniawan, Pak Agung, ya, Pak Mulia Perangin-angin, banyak sekali, Ibu Devi, banyak sekali yang membantu kita. Dan kita ya, Pak Andri itu udah pasti dia malah nanya mau apa kasarnya gitu. Pak Wahab Tarigan, beliau kan ini kan mereka itu di samping juga terlibat sebagai penasihat kita, mereka sangat membantu karena mereka membantu kita begitu tidak terbatasnya, kita juga merasa tanggung jawab untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, dan ternyata disambut juga oleh teman-teman itu bekerjanya tidak memakai apa-apa kecuali hati mereka itu. Jadi datang waktu ketemu sama teman-teman di sana itu yang berbicara air mata ya. Jadi bukan omongan saja, karena mereka itu menerima bingkisan itu bukan yang pertama yang dia harapkan. Yang diharapkan kunjungan kita gitu. Jadi luar biasa lah penerimaan mereka itu sama kita. Masih diakui oleh teman-temannya yang lain, padahal udah lama pensiun. Iya, betul. Ya, menurut Pak Damar kira-kira apa ya yang penyebab mereka, padahal mereka para donatur ada yang nggak sempat ketemu, nggak kena, tapi mereka mau bantu gitu. Kira-kira apa tuh Pak menurut Pak Damar? Ya, apa ya, karena kita itu apa yang kita lakukan, kita nggak punya embel-embel ambisi apa-apa ya, kita nggak ada embel-embel apa-apa, kita tulus ya, ngerjakan tulus, kita nggak mau pengen jadi apa, tapi yang jelas kita tulus. Ini ada teman yang punya rezeki yang dia sisihkan, dikirim ke kita, dan kita tahu siapa yang berhak untuk menerima uang itu, dan itu kita sampaikan, dan mereka itu yang menerima itu benar-benar sangat berbahagia,
sangat senang sekali. Jadi Ya, intinya adalah terharu. kepercayaan ya Ya. di MPG ini Ya. bahwa kita seperti Pak Damar katakan Ya. tanpa pamrih kita Ya, mengerjakan apa yang ya itu. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa perjalanan kita itu mendatangi teman kita yang masuk rumah sakit, kita kasih santunan, kemudian yang meninggal kita melayat, kemudian kita berikan santunan kepada keluarganya, kemudian kita berikan baksos, bakti sosial yang sekarang ini sudah sekitar 350 orang yang kita bagikan, ya. Dan sembakonya itu memang isinya macam-macam, tapi insya Allah sangat berarti dan berguna. Kita ada beras, minyak, kemudian ada susu, ada minuman, ada segala macam, ada kopi, segala macam, ya, semuanya. Tapi insya Allah berguna untuk mereka semuanya. Bapak selama memimpin YMPG ini pernah aktif di lapangan, kira-kira ada hal-hal yang boleh dibilang berkesan di hati Bapak selama kunjungan itu. Kira-kira yang mana tuh Pak? Banyak ya, tapi salah satu diantaranya itu, ya, itu waktu mengunjungin Pak Adi Permana, di mana rumahnya itu, ini kan dia di Luliang, jauh sekali, dan kita rombongan waktu itu 3 atau 4 mobil kita ke sana bawa bingkisan ke sana, hujan, kemudian jalannya masuk ke rumah itu nggak ada. Itu kalau Jawa namanya galengan, jadi hanya paling 30 cm lebarnya itu ke sana, kiri kanan sawah, dia di situ bau sendirian. Permana yang hidup sendiri ya, yang hidup sendirian itu, jadi itu sangat. Dan kebetulan waktu itu ada Pak Daryono Darso kan sakit stroke, sama almarhum Daryono dan almarhum Antoni. Mereka itu memberitahu bagaimana kita bisa lebih sehat, ya, memberi semangat dia itu. Jadi sangat terkesan itu. Kemudian yang satu lagi Pak Kosim, ya, Pak Kosim itu kebetulan kita lagi mengadakan bakti sosial, kemudian lewat di kebun jahe, kemudian kita parkir karena rumahnya itu rumah teman-teman di sana itu turun gitu ya. Atau ada Antoni mungkin itu kayak Kosim itu. Terus dipanggil Kosim itu lagi pegang gerobak, tapi lagi buka sampah gitu, jadi tukang sampah di situ. Dan itu sangat mengagetkan, yang tidak duga bahwa dulu di Gujir sekarang seperti itu, ya. Jadi itu juga sangat makin terbuka. Ya. Satu lagi yang juga sangat renyuh adalah ada satu orang yang namanya Udin. Dia itu tahun 60-an, jadi kita masih SMA, belum mengenai SMP ya. Itu tahun 60-an atau sebelumnya, dia itu kerja di Gujir, kemudian ada kecelakaan di Kalenderol ya. Itu tangannya kehimpit, mil, satu tangannya mau nolong, satu malah dua-duanya potong. Tapi selama itu dia berjuang untuk hidup lah ya, sampai oleh Gujir. Setelah udah sembuh, dia diterima menjadi security ya. Tapi waktu kita ketemu, itu mukanya itu begitu cerah, dan dia tidak sedih, tidak stres, tapi penuh semangat hidupnya. Walaupun tangannya dua, dia nunjukin bagaimana mau minum tangan duanya, nulis bagaimana, jadi nyangkul bagaimana ya. Jadi semangat itu tinggi, itu pengaruhnya besar terhadap teman-teman yang yang lain ya. Karena motivasi bahwa walaupun tanpa tangan, mereka itu positif, yakin bahwa hidupnya lebih baik lagi gitu. Dan sampai sekarang insya Allah masih sehat walafiat.
perlu saya sampaikan, kita itu saya sebut namanya big support ya. Dukungannya itu besar sekali dari Gujir, dari Koptar, dari YKG dan juga dari Masjid Serikat Pekerja ya, ada Pak Iwan Ibnu, beliau sangat membantu sekali. Malam terakhir ketemu dia bilang kalau nanti akan ada baksos tolong kabari ya, itu adalah untuk kita berapapun sumbangannya atau dukungannya itu nomor 2, yang penting partisipasinya, karena Pak Serikat Pekerja sama Gujir kan itu adalah kita punya partner kita ya, dimana Gujir itu bisa seperti sekarang ini gitu. Jadi tadi saya sebutkan Gujir, Serikat Pekerja, YKG, Koptar, teman-teman semuanya ya, yang dari Amerika, dari Inggris, dari Holland, kemudian dari Malaysia, dan di Indonesia ada yang di Cina ya, Meksiko, satu lagi yang dari Medan. Ini kebetulan yang Medan itu dulu beliau bekas auditor kita. Dia sekarang menjadi petani jeruk besar, namanya Pak Mulya Parangin-Langin. Ya. Beliau sangat aktif dari segi partisipasinya dan kontribusinya. Oke, dana setiap tahun itu selama 5 tahun itu bagus sekali. Artinya bukan banyaknya, tapi trennya itu bagus sekali. Sekarang ini kita sudah punya saldo akhir tahun yang lalu hampir 60 juta. Ya, 60 juta ini kita akan pakai secepatnya untuk bakti sosial sebelum Lebaran gitu. Tapi trennya dari tahun ke tahun, dari tahun 2015-16 itu naik terus sampai ke 57 juta lebih. Jadi insya Allah kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Ya.